Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kalau kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun ibadah, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kedua dan ketiga berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Biarlah kita pada pagi hari ini dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus dan lapar untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan. Penuhi hatiku Tuhan dengan kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Dengan kasih-Mu
apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu saat ini memandang wajahmu, mendengar suaramu Tuhan, menyembahmu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan, api yang berkobar-kobar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau Allah yang melayakkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang menguduskan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah bertata atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam ibadah ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berat diberikan kelegaan, diberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami akan bersorak-sorai sebab Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi anak kita, Allah yang luar biasa. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Kita mau berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita bersorak-sorai sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
akan mendengarkan persembahan pujian dari remaja dan pemuda. Saya persilahkan. Oh
Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut dan tidak gentar, sebab semua musuhlah yang gemetar. Imanku tidak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Biarlah Yesus Kristus yang selalu bekerja dalam kehidupan kita, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan bisa maju ke depan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh meninggikan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyucikan dan menguduskan setiap persembahan kami, agar persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk tempat ini Tuhan, untuk rumah-Mu dan untuk pelayanan di tempat ini. Kau memberkati setiap pelayan-Mu yang akan melayani di bidang kolektan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, Kamu beri dengan tulus dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dialah segalanya di dalamku. rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan, biarlah kita dengan kerendahan hati kita mau katakan pada Tuhan,
Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kalau pagi hari ini Engkau masih memperkenankan kami menghirup udara yang segar, kami diberi kesempatan untuk datang di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya segala puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu boleh berkenan di hati Tuhan, bagaikan kemenyan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami hamba-Mu, urapi kami di kuasa-Mu Bapa, supaya apa yang kami beritakan semuanya dari Tuhan. Engkau tolong seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan di mana saja berada. Tuhan tolong memberikan hikmat yang dari sorga, supaya apa yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan mereka boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah lama saya tidak tugas di sini, setahun sekali ya. Sampai berjumpa kembali, selamat beribadah. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dengan judul Menanti Jawaban Doa dari Tuhan. Menanti jawaban doa dari Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, selama masih hidup di muka bumi ini, akan menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Karena hidup adalah perjuangan. Tiap-tiap orang perjuangannya tidak sama, berbeda. Ada yang menghadapi masalah hidup dalam ekonomi. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin memikirkan bagaimana biaya kuliah anak saya yang masih SD, SMP, SMA, ya, membutuhkan biaya, pusing kepalanya. Uang gaji tiap bulan tidak cukup untuk membayar uang pangkal, SPP dan sebagainya. Banyak pergumulan. Ada juga yang masalah rumah. Rumah ini lagi kontrak, sudah mau habis kontrakannya, mau kontrak di tempat yang baru, tambah hari harganya tambah naik. Yang lain juga menghadapi pergumulan sakit penyakit. Sudah BPJS berobat tidak sembuh-sembuh. Bagaimana caranya supaya mendapat pengobatan sehingga penyakitnya dapat bersembuh? Bertahun-tahun, mungkin ada yang diabetes, darah tinggi, stroke dan sebagainya. Seringkali menjadi patah semangat. Biaya pengobatan tiap hari bukan semakin kecil, tapi semakin meningkat. Yang lain juga ada juga yang mengalami masalah di dalam keluarga, pusing memikirkan orang tuanya. Ada yang pusing memikirkan anak-anak, kenakalan orang tua, kenakalan anak-anak, maaf, bukan orang tua yang nakal ya. Masalah suami istri, pasangan, masalah dalam pekerjaannya bertambah banyak, gajinya tetap saja, jam kerjanya ditambah, gajinya tetap saja. Mungkin yang buka toko menjadi usahawan, menghadapi masalah dengan pelanggan, dengan karyawan. Ada yang juga jadi karyawan menghadapi masalah dengan atasan, hubungan dengan tetangga yang kurang harmonis. Ada yang juga yang mengalami masalah dengan kendaraan, ingin kredit Honda, merek Honda, Yamaha, kendaraan sepeda motor, mobil dan sebagainya. Waduh, banyak sekali masalah yang kita hadapi di muka bumi. Selama kita masih hidup di muka bumi, kita tidak lepas dari yang namanya masalah. Kalau mau bebas dari masalah, ya sudah, pulang aja ke rumah Bapak. Bebas, tidak akan menghadapi masalah. Sebagai orang yang percaya, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan
agar setiap kita menghadapi masalah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Tentunya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ketika menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi sakit penyakit, selain kita berusaha, kita tentunya akan berdoa kepada Tuhan. Namun setelah sekian lama kita berdoa, kok belum ada jawaban? Nah, sekarang apa rahasianya? Supaya apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan di dalam menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, Tuhan mengabulkan doa kita. Yang pertama, kita harus memeriksa hidup kita. Apakah hidup kita ini benar atau tidak di hadapan Tuhan? Kita akan membaca bersama-sama dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Untuk menghormat firman Tuhan sebagai pembacaan ayat yang pertama, saya mohon dengan hormat Ibu Bapak untuk bersama-sama berdiri. Kita akan baca bersama-sama, ada di layar LCD ya. Yakobus pasal 5 ayat 16, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, kalau doa kita ingin dijawab, kita harus memeriksa hidup kita masing-masing. Saya memeriksa hidup saya, Ibu Bapak memeriksa kehidupan Ibu Bapak sendiri. Dikatakan, doa orang yang benar akan dikabulkan. Besar kuasanya. Jadi yang pertama, orangnya, manusianya harus hidup benar. Yesaya pasal 5 ayat 9 ayat 1 dalam Bibka mengatakan, jangan mengira Tuhan itu terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu, atau terlalu tuli untuk mendengar seruanmu. Ayat 2, karena kejahatanmu lah maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Jadi mungkin ada hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita. Mungkin itu perkataan kita, masih di pikiran kita, tindakan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan orangnya harus benar, maka doanya akan dikabulkan. Lah caranya menguji, tahu bagaimana hidup kita ini benar atau tidak di hadapan Tuhan, gimana caranya? Firman Tuhan mengatakan harus berdasarkan Alkitab. Kita baca, kita renungkan, kita praktekkan. Apakah tindakan kita ini selama ini sesuai tidak dengan firman Tuhan? Contoh, ibu-ibu atau bapak-bapak, waduh ini dagangan sepi ya, buka toko di rumah kok sepi, aku tak jualan cendol dawet, orang katakan tak buat sendiri, kalau pulang mahal, jadi kalau tak buat dawet sendiri aja di rumah. Dawet itu kan macam-macam warnanya, ada yang putih, ada yang hijau ya toh, tidak ada yang biru, tidak ada ya, kebanyakan putih hijau ya toh. Gimana caranya supaya untungnya banyak? Saya pakai pandan kok males ya, numpuk-numpuk, nyari-nyari, blender-blender. Oh ini di rumah kebetulan ada pewarna pakaian, tak pakai itu aja, irit ya, untungnya banyak. Tapi kalau kita dipikir-pikir, kalau kita pakai pewarna pakaian, kira-kira berbahaya nggak bagi kesehatan manusia? Oh sangat berbahaya, mungkin bisa menyebabkan kanker. Wah, lu gak peduli, pokoknya penting aku dapat untung banyak. Nah, kalau kita bisa mikir, itu akan merugikan konsumen yang menikmati dawet kita. Itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya jangan dilakukan. Walaupun hal-hal yang kecil sekalipun, tidak ada di Alkitab jual dawet pakai warna, nggak ada. Tapi itu maksudnya kan merugikan orang lain.
menyebabkan orang lain sakit, ya jangan dilakukan. Pakailah pewarna yang normal, yang sesuai dengan standar kesehatan, khusus pewarna untuk makanan. Jangan pakai yang untuk tekstil, untuk itu loh, warna-warna pakaian, jangan. Waduh, saya tak jual bakpao. Bakpao itu sekarang kan mutunya bisa 100% pakai bakpao ayam aja. Waduh, ayam mahal loh sekarang ya, berapa 1 kilo ya? Waduh, naik sendiri. Punya ide, wah gini aja, ada karton yang coklat-coklat itu direndam air panas, nanti bisa mumet, dicampur dengan ayamnya sedikit, dicampur, kan tidak kelihatan, dikasih bumbu-bumbu sedap, kelihatan seperti ayam, padahal itu apa? Campuran karton. Ada yang begitu, ingin untung banyak, tapi dicampuri karton yang tidak layak dikonsumsi manusia. Kira-kira itu cocok nggak dengan Tuhan? Merugikan orang lain. Nah, ekonomi ini memang hari-hari ini seret sekali. Banyak kebutuhan di rumah kita dalam bisnis, bukan sudah mulai sejak pandemi ini ya mulai seret. Tapi ada juga yang karena pandemi COVID tambah untung banyak, kerjanya online bisa juga. Ini persepuluhan waktunya setor ini habis gajian. Tak pakai dulu aja Pak. Justru kan tidak tahu, tidak ada orang tahu. Tak pakai aja untuk kebutuhan bayar anak saya sekolah, kontrak rumah dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Kapan Tuhan kalau ada berkat tak kembalikan. Itu sesuai tidak dengan firman Tuhan? Itu sudah kita jalankan tidak firman Tuhan? Maliaki mengatakan, bawalah persekutuan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi kamu. Jadi kita uji dengan firman Tuhan, apakah tindakan kita ini cocok nggak dengan firman Tuhan? Sesuai nggak? Merugikan orang lain nggak? Apakah kalau kita nggak setor persekutuan, itu namanya mencuri milik Tuhan? Kalau kita memberikan, Tuhan tidak mau tak, Tuhan akan memberikan, membalas dengan berlipat-lipat ganda. Yang kedua, apa rahasianya? Supaya apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus yakin, kita harus percaya apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dikabulkan Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16 katakan, itu dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Tadi kan sudah kita baca, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi harus yakin, percaya sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan dikabulkan. Seringkali kita ragu-ragu, apa yo dikabulkan oleh Tuhan ya? Kok sudah berdoa lama loh, gak dijawab-jawab oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 5, ya, kita menemukan ada janji Allah kepada Abraham akan diberikan keturunan, walaupun dalam usia lanjut sekalipun dia belum dikaruniai Allah. Tuhan berkata, keturunanmu akan seperti banyak pasir di tepi laut dan bintang-bintang di atas langit. Lalu belum punya anak, janji Tuhan itu tetap dia yakin ya dan amin. Di dalam Kejadian pasal 15 ayat 5, Abraham dijanjikan oleh Tuhan keturunan yang banyak, tapi dia tidak ragu-ragu, yakin, percaya akan janji Tuhan. Dan akhirnya di dalam Kejadian pasal 18 ayat 13 sampai 14 dikatakan, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, istrinya Sarah tertawa, loh aku ini sudah kewet loh, sudah lansia, masa aku bisa punya anak, melahirkan anak? Gak percaya loh, gak mungkin. Dia tertawa, dia ragu-ragu, apa katanya? Ya, lalu Tuhan bertanya kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan meragukan? Apakah ia masih bisa melahirkan anak pada masa tuanya?
adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Seperti telah kukatakan tadi, 9 bulan lagi aku akan kembali ke sini, dan pada waktu itu Sarah akan melahirkan anak laki-laki. Dia tertawa, gak mungkin. Tapi Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan dikabulkan. Pada tahun 1976, ketika saya mengantarkan teman saya pindah ke Hong Kong, saya mengantarkan ke Bandara Juanda. Ya, itu setelah lulus sekolah dari sekolah guru, teman saya ini dapat jodoh di Hong Kong. Jadi dia dari Surabaya pindah ke Hong Kong. Saya ngantar sampai Juanda. Nah, dalam hati saya gini, dulu bagaimana ya rasanya naik pesawat tuh enak ya, gimana ya, ya kepingin juga, tapi waktu itu tidak punya uang, mau kemana? Tahun 76 loh saudara. Kalau saya jemput teman lain ini juga dari naik pesawat di bandara, saya mikir dulu enak ya naik pesawat, dulu 70 tahun 76. Saya imani terus. Akhirnya tahun 2014 saya bisa naik pesawat pertama kali. Selama berapa kali saya nunggu? 38 tahun. Akhirnya doa saya terkabul. Ya oposisi cara enak naik pesawat. 38 tahun baru bisa naik pesawat ke Thailand. Terus orang-orang sering ke Israel ya. Saya dapat brosur dari teman saya. Ya tak bacain. Oh saya lihat, oh dari sini hari ini pertama ke sini ya sampai hari 10 baca tok, dibaca seakan-akan saya ini akan ke sana. Saya baca, tiap kali dapat brosur saya bacain, bodoh iman saudara. Akhirnya saya juga bisa keturutan ke Israel dengan iman. Dengan secara mata jadi tidak mungkin. Ibu Subukti berapa kali ke sana? Bodoh iman tanyakan itu, ya toh? Dengan iman. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit. Mungkin yang sekolah, yang ingin melanjutkan tidak ada biaya, yang mencari pekerjaan melamar sana sini kok belum diterima, ingin memiliki rumah kok ya belum keturutan. Sembahyang sama Tuhan, iman, berdoa, asal hidup kita benar berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, Tuhan pasti akan mengabulkan. Jadi jangan ragu-ragu, tidak mungkin seperti Sarah katakan tertawa, tapi bagi Tuhan apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan mengabulkan. Walaupun dalam usia lanjut, Sarah itu loh, tidak ada tanding, tidak ada duanya. Usia lanjut pun secara akal manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak pasti, tidak ada barang yang tidak mungkin. Begitu juga kita sebagai orang yang percaya, setiap orang bisa berdoa, mohon kepada Tuhan dengan yakin, jangan ragu-ragu, Tuhan pasti akan mengabulkan. Yang ketiga, tidak memaksa sesuai kehendak kita. Setiap orang yang percaya harus menyadari Allah selalu memiliki cara kerjanya sendiri. Allah juga yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi kita tidak bisa maksa mengatur Tuhan untuk menjawab doa kita secepat mungkin. Aku kepingin cepat Tuhan dapat kerja sekarang juga, bulan ini juga. Tidak bisa, Tuhan kita paksa, itu tidak bisa. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 dan Bimkan katakan, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi-tinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalan. Jadi pikiran kita dan pikiran Tuhan tidak sama. Kehendak kita dan kehendak Tuhan tidak sama. Seringkali kita, oh Tuhan kehendakmu ini, ya kamu harus memilih, harus nurut seperti aku. Tidak bisa. Oh Tuhan, saya ingin kuliah di universitas, pokoknya itu. Setelah tes nggak lulus, waduh, bagaimana ini? Kok saya sudah berdoa, Tuhan nggak nuruti keinginan saya.
Saya sudah pacaran sama dia, saya ingin sehidup semati dengan dia. Walaupun dia tidak seiman, akan kujalani. Nanti kalau sudah jadi menikah dengan aku, akan wajib ke gereja. Kasek. Kenyataan menyatakan setelah berumah tangga tidak mau diajak ke gereja. Jadi apa yang kita doakan, jangan memaksa kehendak kita. Tuhan, inilah kebutuhanku, inilah keinginanku. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita yang terbaik, bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu jangan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus taat dan melakukan kehendak Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Kejadian 17 ayat 1 dan 5. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Taatilah aku dan lakukanlah kehendakku selalu." Jadi Tuhan minta pada Abram, taatlah kehendak Tuhan. Ya, bukan melakukan kehendaknya Abram, tapi taatilah Tuhan, aku, dan lakukanlah kehendakmu. Kehendaknya siapa? Kehendaknya. Yang kelima, Kolose pasal 4 ayat 2. Kita harus yang pertama A, tekun berdoa. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang nomor 5 itu kita bagi 3. Yang pertama, bertekunlah, berjaga-jagalah, dan mengucap syukur. Jadi nomor 5 bagian A, kita harus tekun berdoa. Sudah menjadi sifat alami manusia umumnya, menginginkan segala sesuatu seperti mie instan, mintanya cepat-cepat. Dan ketika pertolongan Tuhan belum kita terima, sepertinya lambat-lambat sekali Tuhan menjawab doa kita. Kita menyerah. Bosan, Tuhan, aku harus berdoa. Berapa tahun loh saya sudah berdoa supaya suami saya atau istri saya, anak saya atau orang tua saya supaya bertobat mengenal Tuhan. Gak dijawab-jawab Tuhan. Bosan, saya gak berdoa lagi Tuhan. Berhenti. Tuhan mengatakan, tetap tekun di dalam doa. Jangan bosan, jangan jemu-jemu, tetap lakukan walaupun belum ada jawaban. Lukas pasal 18 ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan jemu-jemu berdoa, jangan bosan-bosan berdoa walaupun belum ada jawaban. Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya, tepat pada waktunya. Yang kelima B, kita harus berjaga-jaga. Maksudnya jangan sampai kita jatuh bangun di dalam dosa. 5C, kita harus tetap mengucap syukur. Namun selama kita tidak mendapat jawaban, apa reaksi manusia? Biasanya apa? Ngomel, Tuhan gak dijawab-jawab, Tuhan tidak cinta lagi pada saya ini sudah rajin melayani pekerjaan Tuhan. Minggu, ya ada kebaktian selama seminggu di tempat ini, rajin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita kok tidak ada jawaban, marahnya sama Tuhan. Wes aku gak melayani lagi, aku tidak setia lagi, mokok tidak mau melayani Tuhan. Yang keenam, Yakobus pasal 4 ayat 3 dalam terjemahan baru. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dalam Bingkai lebih jelas. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatkannya. Sebab tujuan permintaanmu itu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. Nah, jadi kalau doa kita tidak dijawab, mungkin hanya untuk kesenangan dan hawa nafsu, memuaskan hawa nafsu kita,
maka jangan salahkan Tuhan. Haruskah Tuhan memberitahu kepada kita apabila Ia bekerja dalam rangka mengabulkan doa-doa kita? Tidakkah mata iman kita bisa melihat bahwa di balik doa yang sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan, ternyata Tuhan bekerja untuk mengabulkan doa-doa kita tepat pada waktunya? Sedemikian cepatkah kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu berbohong, Tuhan itu tidak menjawab doa-doa kita, dan Tuhan itu tidak berkenan atas doa-doa kita? Haruskah Allah itu mengabulkan doa kita dengan cara yang sesuai dengan cara yang kita sodorkan kepada Tuhan? Apakah kita sudah sedemikian dijangkiti oleh doa yang instan, yang harus dikabulkan hari ini juga, harus dikabulkan tahun ini juga, dan lain sebagainya? Marilah kita menyelidiki hati kita masing-masing. Adakah sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah kita tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan? Doa membutuhkan proses sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Marilah pada pagi hari ini kita akan memeriksa hidup kita masing-masing. Adakah selama ini apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Ataukah melalui hidup kita nama Tuhan dipermalukan? Adakah selama ini apa yang kita doakan hanya untuk memenuhi keinginan kita pribadi, memenuhi nafsu kita saja? Ataukah hari-hari ini kita tidak berjaga-jaga di dalam hidup kita? Kita jatuh bangun di dalam dosa, walaupun tidak ada orang lihat, tapi Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah selama ini kita sudah bosan berdoa, sehingga kita sudah berhenti, tidak mau lagi berdoa memohon sesuatu pada Tuhan? Kita marah kepada Tuhan, kita tidak mau lagi melayani Tuhan? Ataukah selama ini kita memaksa Tuhan untuk memenuhi permohonan doa kita? Ataukah selama ini kita sudah ragu-ragu akan janji Tuhan? Apakah Tuhan itu masih mengabulkan doa saya? Ataukah Tuhan sudah tidak lagi mengabulkan apa yang jadi permintaan kita? Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya memeriksa hati saya, ibu bapak memeriksa hati ibu bapak. Kalau kita mau dikabulkan doa kita, ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan sudah berbicara melalui firman Tuhan. Ada sesuatu yang mungkin menjadi ganjalan dalam hati kami. Ada sesuatu hal yang tidak berkenan yang kami lakukan, sehingga doa-doa yang kami panjatkan, rasa-rasa tembaka tidak tembus sampai ke hadapan hadirat-Mu. Mungkin hari-hari Tuhan hidup kami memalukan nama Tuhan. Ada hal yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami ragu-ragu akan janji-Mu. Mungkin hari-hari Tuhan kami tidak pernah taat lagi akan firman Tuhan. Apa yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk memenuhi hawa nafsu kami. Kami ingin cepat-cepat dikabulkan sesuai dengan kehendak kami, bukan kehendak Tuhan. Ampunilah kami Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang bisa membaca hati kami masing-masing. Mungkin hari-hari Tuhan banyak bergumul dalam rumah tangga kami. Kami sedang bergumul dalam studi kami, bergumul dengan sakit penyakit kami, dalam bisnis kami, macam-macam hal yang kami pergumulkan. Kami sudah berdoa kepada Tuhan, belum ada jawaban. Tuhan mengatakan, sabar, tetap tekun. Kami yakin Allah yang Maha Kuasa tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya
yang tetap berharap kepada Tuhan. Engkau tolong jemaatmu di tempat ini Bapa, supaya apa yang mereka doakan Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami yakin janji-Mu tidak pernah ingkar. Tuhan Allah yang tidak berubah, pasti akan mengabulkan setiap doa-doa kami. Asal apa yang kami panjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bangunlah jemaat-Mu Tuhan. Engkau juga menolong ibu seperti yang menjadi gembala sidang di tempat ini, maupun Bapak Susah Kasmite maupun Ibu Eli Tuhan, dan pengerja-pengerja tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, berkati mereka satu demi satu, supaya banyak jiwa boleh dimenangkan di tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi kebutuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan cukupi. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan tempat ini dan semua jemaat-Mu yang beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita untuk tidak pernah jemu-jemu berdoa dan berharap kepada Tuhan, sebab janji Tuhan iya dan amin. Mewakili Gembala Sidang dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Ersya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dipakai lebih luar biasa lagi dimanapun Ibu Ersya berada. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik di persembahan kedua. Kita naikkan pujian, Dialah segalanya. Sebentar kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman. Saya persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, ibadah usia emas dilaksanakan setiap hari Selasa minggu ketiga pukul 5 sore di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Uti Utami, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 23 Juli 2023, WL Ibu Deborah Agustina, Singer Saudari Fanya dan Ibu Mei Murjayani. Pengisi acara persembahan pujian dari Rayon 3. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 23 Juli 2023, Ibu Jairawati, Ibu Supiati Ningsih, dan Ibu Aryani. Jadwal pelayan kolektan Minggu 23 Juli 2023, Ibu Kuswati Ningsih dan Ibu Kutsi Patin. Demikian pengumuman. Puji Tuhan kita boleh menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan bukan suatu kebetulan kalau hari ini kita tidak mendengar suara dari keyboard, ya, karena minggu yang lalu di tengah ibadah keyboard ini suaranya sudah berubah dari yang semula. Mungkin karena sudah usia, ataupun mungkin karena sering dimainkan oleh anak-anak yang di luar jangkauan kami guru sekolah minggu, sehingga keyboard ini tidak bisa lagi mengeluarkan suara yang indah. Yang kedua, karena sumber daya manusia ataupun pelayan Tuhan yang melayani di keyboard harus mengambil posisi di gitar dan bass, sehingga pelayannya kosong gitu ya. Saya secara pribadi mengundang ataupun mengajak kita semua untuk bersatu hati, kita berdoa untuk kebutuhan keyboard di gereja kita, supaya boleh Tuhan menolong memberikan mungkin keyboard yang baru gitu ya, karena keyboard yang baru harganya tidak murah Bapak Ibu, mungkin sekitar 10-11 jutaan, dan perlu kesatuan hati kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, sehingga kita bisa beribadah, bisa mendengarkan suara dari keyboard. Selanjutnya menghimbau Bapak Ibu Saudara yang mungkin terbeban dan diberkati Tuhan untuk bisa memberikan persembahan bagi sarana dan prasarana ini, boleh mempersiapkan persembahannya untuk diberikan di minggu yang terakhir. Kita akan bersama-sama untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memiliki talenta bermusik, baik secara pribadi maupun mungkin keluarga, kakak, adik, ataupun anak atau ponakan, bisa diarahkan atau bisa support untuk bisa melayani Tuhan di bidang musik, ataupun di bidang yang lain bisa menghubungi Bapak Gembala ataupun pelayan Tuhan yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan doa syukur, doa syafaat, sekaligus doa berkat. Saya mengundang Bapak Gembala untuk berdoa. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu ya Bapa Surga atas kasih karunia-Mu yang telah menolong kami semua, para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat untuk mempersembahkan ibadah dan pelayanan kami. Tuhan memberkati Ibu Rita Elsie yang sudah mengabarkan kabar baik
untuk kami semua. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat dan pengurapan-Mu yang segar. Terima kasih Bapa. Mama berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, juga para menteri TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Hamba memohon bersama umat-Mu, biarlah pasukan malaikat Tuhan menjagai seluruh penjuru provinsi di kawasan NKRI. Tuhan menjagai, dan segala anazir-anazir jahat yang coba merongrong negara dan bangsa kami patahkan semua itu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Berkatilah mereka. Para jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan beri kekuatan baru. Tuhan berikan semangat baru untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan. Berdoa untuk Bapak RW 6 RT 3 di mana gereja berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Berdoa pula untuk ibadah-ibadah yang diselenggarakan di pekan ini dan pekan depan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat yang sudah berkorban. Tuhan memberkati hidup mereka. Juga kami berdoa untuk kebutuhan dari perangkat musik keyboard. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati sehingga dapat kembali musik keyboard diadakan dan menjadi sarana untuk pelayanan, juga untuk peremajaan sound system. Tuhan memberkati semua kebutuhan gereja-Mu. Kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Baik, Maha Kaya, Maha Mulia, dan Engkau akan memperlengkapi umat-Mu sekalian. Terima kasih. Mari bersama-sama angkat wajah dan tangan-Mu kepada Tuhan. Ulanglah saudara dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus Tuhan memberikan kepadamu kemampuan untuk hidup sebagai saksi Kristus dimanapun engkau berada. Persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyegarkan imanmu, menyegarkan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gerejanya yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa
Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.